Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So kita mau update progres pergerakan harga Bitcoin setelah kemarin ya kita udah sempat bahas bahwa kondisi Bitcoin bisa saja tertahan pada area resistance ini, dan tampaknya hari ini kita dapetin konfirmasi itu. Tergantung sih dari daily close Bitcoin nanti akan kayak gimana ya. Tapi kalau misalnya dia closingnya bearish kayak begini ya, I guess very likely kita bisa dibawa turun dulu, mungkin untuk testing balik ke level 89 atau 88 seperti yang kemarin kita udah review di video terakhir gitu ya. Saya lupa sih, tapi saya sempat ngecek juga teman-teman ya. Jadi untuk mastiin kalau apakah benar kita bahas gitu ya. Ini sih ya, kita ada sempat mention ya. Ini worst case scenario by the way. Jadi bukan pasti dia akan 88.000 gitu ya. Bisa aja dia ketahan di level tertentu gitu. Nah, itu bakal kita coba bahas di video kali ini, specifically untuk nyari potensi area higher low-nya daripada si Bitcoin. Nah, sekarang saya mau update untuk data terbaru dulu. Jadi kemarin malam itu ada data S&P Global Services PMI. Dari data-data PMI ini, intinya pertumbuhan bisnis masih jalan, tapi melambat ya teman-teman sekalian. Jadi tetap ekspansif di atas 50 secara angka indeks, tapi angkanya di bawah forecast dan di bawah previousnya. Jadi kalau kita lihat rata-rata sebelumnya itu di angka yang lebih baik gitu ya, sementara aktualnya yang keluar itu ternyata tidak lebih baik dari sebelumnya gitu. Misalnya contoh di sini pertumbuhan Global Services PMI-nya tuh di 54,1 turun jadi 52,5. Itu kondisi kemarin. Bagaimana dengan malam ini? Baru tadi sekitar jam 8:15 sama sekitar jam 10 malam kita dapat dua data penting. Yang pertama ADP Non-Farm Employment dan yang kedua adalah JOLTS Job Opening. Jadi JOLTS ini singkatan ya teman-teman sekalian dari Job Openings Labor Turnover Survey. Oke, ada N-nya, tapi N-nya nggak ditulis gitu kan. Kan JOLTS itu adalah Job Openings and Labor Turnover Survey. Jadi di dalam data ini lengkap nih, ada penambahan lapangan kerja, kemudian ada penambahan tenaga kerja yang baru di hire gitu ya. Hire itu berarti kayak baru direkrut gitulah sama si perusahaan. Tapi ada pun labor turnover ini ngebahas, bukan ngebahas lah, tapi mendetailkan data-data yang lebih dalam seperti orang yang dipecat, atau mungkin orang yang sudah pensiun atau mengundurkan diri, resign gitu dari perusahaan gitu ya. Nah, itu semua ada tuh di dalam data itu. Dan tadi sudah saya deep dive teman-teman. Setelah saya cek, ternyata JOLTS yang kali ini, angka yang keluar terakhir ini nih, ini terendahnya guys so far dalam, saya nggak tahu ya udah berapa lama gitu. Intinya dari 2021 tuh ya, kalau kita lihat kan turun terus nih trennya teman-teman, 2022, 2023 dan seterusnya gitu ya. Saya tadi udah cek satu persatu, saya lihat ini angkanya ya. Kita nggak usah ngambil data sampel terlalu jauh gitu. Kita mulai dari Januari 2025 aja deh gitu ya, yang dirilis pada 11 Maret gitu. Anda bisa cek di sini. Angkanya kan mulai di sekitaran 7 million ya, atau 7 juta teman-teman sekalian. Itu surveinya banyak berarti ya. Nah, terendahnya sejauh ini itu di 7,18 million, tepatnya pada bulan Juli 2025. Nah, hari ini, tepatnya tadi, itu kita baru pertama kali ngelihat kalau ada angka di 7,14. Jadi jauh lebih rendah dari yang bulan sebelumnya di periode Oktober yang dirilis pada bulan Desember, di mana angkanya itu di 7,6 pada saat itu. Jadi dia turun kayak setengahnya, udah gitu direvisi lagi. Jadi ya kita bisa bilang apa teman-teman sekalian, bahwa pertumbuhan lapangan kerja ataupun pertumbuhan tenaga kerja di Amerika Serikat sejauh ini masih seperti yang disampaikan Jerome Powell. Jadi Jerome Powell bilang terakhir itu bahwa labor market itu slowing down ya, udah mulai ya kita tahu lah udah mulai perlu distimulus atau udah mulai disupport gitu, perlu disupport. Jadi dengan demikian kalau kita lihat dari angka ini atau data tersebut, sebetulnya kita bisa memberikan penilaian awal gitu ya, atau early assessment yang menyampaikan, atau bukan menyampaikan ya, mungkin bahasa yang lebih tepat adalah bahwa penilaian kita itu bisa saja membuat the Fed, dari data tadi ya, membuat the Fed itu mempertimbangkan untuk menambah satu kali rate cut di 2026. Kira-kira begitu ya. Kenapa Vin kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Ini singkat aja ya teman-teman, atau sekilas. Saya juga nggak bilang pasti langsung rate cut gitu, nggak juga.
Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau teman-teman cek terakhir, data yang terakhir, inflation rate-nya dia tuh turun dari 3% ke 2,7%. Ini untuk CPI yang headline. Ya, kita belum ngomongin yang core CPI-nya atau core inflation rate-nya itu yang bisa dibilang tidak mencangkup food and energy, itu angkanya juga sama guys, deket-deket ya, di sekitaran 2,6% gitu. Jadi kalau kita lihat ya, di sini kan ada inflation rate. Inflation rate itu untuk apa sih kalau kita bilang tadi? Inflation rate itu untuk CPI headline teman-teman di angka 2,7%. Ada core inflation yang bulanan, kemudian ada pun core inflation yang tahunan gitu kan. Dan kalau kita cek teman-teman sekalian dari segi angka-angka itu menunjukkan kalau ada perlambatan yang cukup signifikan lah dari segi data inflasi gitu. Nah, sebenarnya kan kalau kayak begini kondisinya nih, ini ya, inflation rate-nya di 2,7%, core inflation rate-nya di 2,6% gitu. Dua-duanya turun angkanya, mendekati target The Fed di 2%. Well, maybe ada beberapa orang yang waktu itu ngasih feedback kalau ada beberapa data yang hilang atau ada beberapa data yang diubah gitu, sehingga ya memang benar teman-teman ya. Sekedar info buat kalian, inflation data itu akan ada pembaharuan seiring berkembangnya zaman ya. Kenapa? Karena akan ada beberapa produk yang mungkin sudah tidak digunakan kembali. Terus mungkin di season tersebut khususnya, misalnya contoh ya, kita ngomong dari food itu susu, telur, dan ikan misalkan, atau ayam gitu. Nanti ada yang di-replace teman-teman. Tergantung dari situasi kondisi atau musimannya gitu ya. Tapi sekarang begini, bagi The Fed ya, terlepas dari apakah data diganti itu relatable atau tidak gitu, bagi mereka yang mereka lihat ini selesai gitu. Jadi yang dia lihat adalah angka ini, itu pertama. Yang kedua, dia lihat data tenaga kerja, ya kan? Itu yang istilahnya termasuk dalam dual mandate-nya mereka. Jadi price stability dan maximum employment. Jadi dua mandatnya itu adalah dua hal itu yang mereka harus jaga baik-baik. Price stability ada improvement kalau kita bilang. Yang belum ada improvement ini data tenaga kerja. Kalau dari JOLTS ya, katakanlah kita lihat data tersebut, wajar nggak sih kalau tiba-tiba mereka mempertimbangkan untuk nambah rate cut tahun ini? Saya pikir itu hal yang wajar. Oke? Pertama, kita cantumkan itu dulu ya teman-teman sekalian. Nah, saya kasih satu tapinya ya. Tapi terlalu prematur kalau kita cuma lihat data JOLTS-nya doang. Karena yang utama diperhatikan sama mereka itu adalah dua data ini, yaitu non-farm payrolls dan unemployment rate. Ya, dua data itu teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau saya mungkin connecting the puzzle aja ya. Kalau lihat JOLTS kayak begini, mungkin pertimbangan saya adalah unemployment rate-nya belum tentu nih sesuai forecast gitu. Forecast-nya kan turun ya dari 4,6% ke 4,5%. Artinya ada perbaikan gitu kan. Sementara data JOLTS yang dirilis ini untuk periode bulan November gitu. Ya, di sini kan untuk unemployment rate di periode bulan Desember. Nah, saya nggak tahu tuh. Apakah justru lagi musim liburan, lagi Natal, mau tahun baru gitu kan, di US lagi winter, apakah ada penambahan tenaga kerja? Karena kita ngelihat JOLTS ini dikeluarkan pada untuk periode November ya. November, lapangan kerja yang terbentuk itu lebih sedikit. Kita anggap seperti itu dulu. Dan lebih banyak yang mungkin dipecat atau memutuskan untuk resign dan lain-lain. Makanya JOLTS-nya angkanya segitu. Jadi logika saya, unemployment rate di bulan Desember kemungkinan belum tentu turun, malah bisa jadi stagnan atau sama. Katakanlah tetap di angka 4,6% gitu ya. Itu aja udah dianggap buruk gitu. Artinya meleset lah dari perkiraan konsensus atau tanggapan dari para bank-bank besar ya. JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, biasanya mereka yang ngeluarin riset, mereka yang kasih penilaian, terus terbentuklah konsensus itu yang kemudian dicantumkan biasanya di economic calendar. Jadi berdasarkan beberapa nama-nama bank besar atau institusi ini, mereka ngelihat kalau forecast-nya itu bisa di angka segini. Nah, barulah keluar angka itu. Ya, kira-kira kayak gitu guys ya. Jadi non-farm payroll dan juga unemployment rate itu yang mungkin akan terdampak dari data JOLTS yang kita lihat hari ini. Kalau demikian tidak sesuai dengan ekspektasi, pertama, dollar index kemungkinan besar melemah. Kedua, The Fed kemungkinan bisa menambah
pemangkasan suku bunga di periode 2026 ini, sehingga jadi meleset dari SIP-nya yang dia keluarin di Desember. Yang ketiga teman-teman, kalau benar valid seperti itu, maka yang pertama kita lihat itu jangan Bitcoin dulu gitu ya, karena Bitcoin itu kita udah bisa bilang dia nggak terlalu gimana banget gitulah ya kalau dengan data-data begini gitu. Yang paling krusial itu S&P-nya. Pertanyaannya adalah dengan data-data tadi S&P-nya akan all time high lagi atau tidak? Ya, kalau kita lihat sekarang aja per JOLTS tadi rilis, S&P-nya naik gitu guys. Jadi kita bisa bilang bahwa kondisi saat ini itu masih mendukung untuk market atau para pelaku pasar lebih menaruh aset mereka di risk on dibandingkan dengan risk off hanya perkara US Venezuela doang gitu. Jadi saya mungkin harus menarik kata-kata saya yang terakhir ya, bahwa market mungkin akan terkonsentrasi di metals gitu kan, sehingga XAU-nya kemungkinan akan all time high lagi gitu. Memang sih XAU-nya on track kok untuk dia menuju ke all time high. Cuman S&P-nya naik duluan gitu loh. Jadi kita ngelihat bahwa market itu nggak terlalu heavy dalam menentukan sentimen terakhir dari si US Venezuela. Mereka anggap itu udahlah wajar-wajar aja gitu ya. Jadi lu mau beli saham ya tetap aja beli saham gitu. Lu mau pegang emas ya tetap lu pegang emas juga. Oke, jadi dua data tadi yang kita lihat teman-teman yang sudah kita paparkan, reaksi pasar itu cenderung atau tendensinya masih relatif positif. Dan saya pikir ini hubungannya adalah fundamental big pictures. Jadi kalau Bitcoin-nya belum terlalu goyang, saya rasa nggak ada masalah ya. Kalau buat saya sih pribadi nggak terlalu masalah teman-teman. Saya pikir ini hanya masalah waktu aja, karena dua informasi terupdate yang terbaru juga. Jadi setelah data tadi ya kita sudah paparkan, saya hari ini ada posting teman-teman di Twitter gitu ya. Recently setelah 2026 lah ya, saya punya resolusi baru teman-teman untuk lebih aktif untuk community ya. Baik itu ntar mungkin lewat sosial media kayak Instagram, mana tahu kita bisa live tapi ngomongin psychology. Harusnya itu seru ya teman-teman sekalian. Atau kita banyak-banyak posting lah kayak di Twitter gini gitu. Jadi ya follow aja Twitter ya teman-teman sekalian ya. Itu resolusi pribadi. Nah, dua informasi yang terbaru menarik banget ya, bahwa MSTR akhirnya diputuskan tetap berada pada indeks MSCI. Di sini nggak ada masalah. Jadi kita bisa bilang yang tadinya tanggal 15 Januari, ternyata dipercepat guys. Dapat kabarnya lebih awal gitu. Kabar baiknya, dapat kabar lebih awal dan kebetulan kabar baik pula. Jadi ya kita bisa bilang dari sini mengurangi kekhawatiran aja untuk tambahan sell off gitu. Cuman market kan nggak terlalu gerak ya. Bitcoinnya nggak terlalu positif gitu, malah cenderung turun. Malah saya anggap ini bagus. Kenapa teman-teman sekalian ya? Ada lagi berita kedua dan ini berita yang sangat menggemparkan gitu. I mean if you guys check on di Google gitu ya, kamu search aja bagaimana positioningnya Morgan Stanley dalam setahun terakhir terhadap crypto aset atau Bitcoin. Kita bisa lihat kalau Morgan Stanley itu nggak terlalu yang gimana banget gitu ya. Dan kita tahu BlackRock itu udah mulai jalanin ETF spot Bitcoin dari 11 Januari 2024. Ini hitungannya udah hampir 2 tahun teman-teman. Ya, sehingga kalau kita lihat saat ini Morgan Stanley makanya dianggap apa? Latecomer gitu kan. Kenapa latecomer? Karena dia telat guys, belakangan banget gitu. Which is kabar baik. Jadi kalau misalkan ada klien-klien dari Morgan Stanley yang juga ingin beli ETF gitu ya, atau mungkin mereka menawarkan kembali ETF ini kepada klien-kliennya atau nasabahnya mereka bisa beli dengan harga yang murah. Ya, kira-kira begitu teman-teman sekalian. Ketimbang mereka-mereka yang sebelumnya belanjanya di atas ini gitu. Ya, kan kemarin kita udah bahas sama teman-teman tuh. Kalau kita lihat dari ETF inflow, terbesarnya tuh di sini loh guys ya. Dalam seminggu itu bisa 2 miliar dolar gitu. Orang belanja dan belanjanya bukan di bawah gitu. Bukan di sini tapi di sini gitu kan. Harganya 110.000 plus mereka masih mau beli gitu. Morgan Stanley masuk filing ETF spot dengan harga di sini guys. Coba pikir dulu ya. Menurut kalian ini udah cukup murah belum bagi mereka ya? Mungkin kalau mereka enggak lah, ini kurang murah gitu. Mereka mau lebih murah lagi. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Berarti bear marketnya tahun ini mungkin
tetap kita dapatkan teman-teman. Artinya Bitcoin price tetap reset, tapi resetnya nggak selebay cycle sebelumnya, nggak sampai 70-80%. Paling mentok-mentok 40-50% udah bagus gitu ya. Kita udah dapat harga diskon tuh udah bagus gitu. Waktunya belanja untuk persiapan next rally menuju ke harga yang lebih tinggi. Ya kalau teman-teman masih percaya dengan fundamentalnya. Kira-kira gitu guys. Jadi untuk saat ini, kalau saya mau updatekan dari segi fundamentally oke banget ya. I can say that fundamentally itu benar-benar ada development yang sangat bagus sekali. Kekhawatiran akan MSCI itu udah terjawab dan udah beres ya, udah tuntas teman-teman, langsung. Walaupun katanya mau ditinjau ulang, sehingga mereka perlu menilai kembali, membedakan perusahaan yang sifatnya investasi atau yang sifatnya lebih ke treasury gitu. Nah, yang kedua Morgan Stanley gitu, filing ETF spot ini adopsi masif gitu kan. So ini kabar baik gitu. Market nggak gerak, bagus justru. Karena artinya kita tidak ada impulsive buyers. Ya, market akan cenderung tidak terlalu peduli untuk saat ini, which is good karena kita masih bisa melakukan akumulasi dari dari price yang lebih baik. Kira-kira begitu teman-teman sekalian ya. Semoga bisa dipahami. Nah, dari price actionnya, kalau buat sebatas trading gitu ya, kita sebenarnya mengantisipasi dari update video terakhir. Kalau memang Bitcoin itu masih belum benar-benar berhasil claim area resistance di 94.000 gitu. Jadi kalau teman-teman pakai trendline kan nggak usah pakai trendline gitu ya, pakai support resistance saja, tarik garis lurus udah tahu gitu. Ini high point 2 kali dia gagal. Ini yang ketiga. Wajar nggak sih kalau dia turun dulu? Saya rasa wajar. Kenapa? Karena dia naik 5 hari berturut-turut, itu bisa ngejar 7,4%. So, kalau dia koreksi separuhnya aja, saya anggap itu wajar, gitu ya. Nah, kalau kita lihat separuhnya tuh di mana, teman-teman? Ini video terakhir ya, updatean terakhir saya ada tarik Fibonacci, harusnya. Dapat 50% tuh di 90.600. Golden ratio di 89.697. Nah, pembahasan terakhir, saya ada sampaikan ya, yang mata-mata itu loh teman-teman ya. Pada intinya kalau misalkan kita nggak berhasil bertahan di zona ini, very likely kita turun gitu. Kalau dia turun, untuk masuk ke fase retracementnya, pertanyaannya kan next levelnya di mana gitu. Mungkin saya breakdown aja biar lebih enak kali ya teman-teman. Jadi bisa dapetin analisis yang lebih detail kembali gitu. Nah gini aja guys ya. Jadi saya jelasin sedikit. Kondisi terakhir masih sama nih ya dengan video terakhir saya bahas sama teman-teman. Cuman kali ini ada binatang guys. Kali ini kita masuk dari sini aja deh ya. Ini high point udah berhasil di break. So technically kita punya swing baru. Ini low, ini high ya, secara keseluruhan gitu. Karena yang previous swingnya kan ini. Kita anggap ini high, ini low gitu kan. Jadi dia kondisinya seperti ini, terus dia naik ya, terkonsolidasi, and then bam, dia nanjak gitu. So di sini kita ngelihat apa? Ada perubahan karakter yang tadinya lower high, lower low, lower low, lower high ya. Lower high itu ke bawah sampai sini deh gitu teman-teman. Sekarang jadi higher high dan ada higher low. Nah, itu yang bagusnya teman-teman. Nah, sekarang karena kita udah ada higher high-nya, yang belum ada itu adalah higher low-nya pada time frame 4 jam. Ya, kalau time frame 4 jam mau cari higher low-nya, minimal kan apa? Struktur dalamnya atau struktur kecilnya nih. Kalau kamu lihat di 30 menit itu ada struktur kecil, high, low, dan low, ini high. Karena di sini udah ada lower low, ini jadi lower high. Ya, atau yang ini juga jadi lower high. Kita boleh bilang kayak gini lah. Ya, lower high, lower low. So, dia naik, dia respecting supply ini, dan dia rejected gitu. Bam, kayak begini. Dia turun lagi dong. Kalau sampai terjadi lower low lagi, ya ini di break nih gitu. Ini kan belum nih teman-teman. Tapi kalau katakanlah nih per saya upload video ini atau mungkin besok gitu kalian lihat, wah Bitcoinnya jebol 90.000 atau 91.000, dia turun gitu ke bawah gitu. Nggak perlu panik. Anda ngerti kalau ini adalah proses koreksi atau retracement dari time frame yang lebih besar. Jadi kita ambil 4 jam itu, kita lihat kayak begini, saya pakai Fibonacci 62-50%. Nah, dapat tuh dua level tersebut ya, yang berpotensi jadi area higher low pada Bitcoin. Jadi internalnya sudah nunjukin perubahan struktur, itu tandanya retracement sedang berjalan
untuk time frame yang lebih besar. Dan kemana kira-kira dia bisa bertahan? Ya, itu yang kita coba cari tahu pada video kali ini. Jadi saya bahas ada beberapa key level yang sekiranya menarik. Ada support resistance dari previous resistance ya. Di sini jadi support gitu kan kalau kita lihat gitu. Nah, bisa jadi dia ketahan di situ ya. Plus apa? Di sini ada area demand teman-teman tuh ya. Kalau saya ambil bar candle yang itu, kenapa saya ambil bar candle yang ini? Karena ini kondisinya kalau time frame-nya lebih kecil, kayak 1 jam aja tuh. Kamu lihat apa teman-teman? Di situ ada demand ya. Harga sempat terkonsolidasi, ngebentuk ascending triangle. Dan itu fresh, belum pernah disentuh ya. Kita anggap ini masih perjaka teman-teman sekalian ya. Low ini saat ini belum di break. Jadi kita bisa lihat bahwa low tersebut saat ini masih mempertahankan harga Bitcoin untuk tidak turun lebih jauh ya. Ini memang ada demand juga teman-teman pada pergerakan yang ini gitu. Jadi kita bisa asumsikan bahwa dia ketahan di situ. Cuman karena sebelumnya udah kasih reaksi, harga naik. Pertanyaannya ada nggak higher high-nya gitu kan? Loh nggak ada higher high. Berarti apa teman-teman? Demand yang terbentuk dari zona ini itu tidak terlalu kuat ya, tidak terlalu strong sehingga buyersnya itu nggak terlalu besar momentumnya dan mulai kehabisan nafas begitu dia jemput supply di sini gitu. Jadi begitu supply yang tadi time frame 30 menit kita lihat, wah ternyata dia kena supply ya. Seller saya masuk, wah habis seller saya masuk tertekanlah dia teman-teman sekalian. Jadi demand yang ini makanya saya kasih penanda itu berupa potensi liquidity. Saya berpikir bahwa jangan-jangan si buyers kita itu ngelihat sellersnya kurang gitu. Mereka butuh sellers lebih banyak. Jadi perlu take down area itu dulu, supportnya di break dulu supaya lebih banyak penjual. Baru mereka akhirnya mungkin memutuskan untuk buy lagi tapi harga dengan relatif lebih murah ya. Jadi kita lihat saat ini yang punya potensi cukup powerful itu ada confluence-nya, itu adalah di zona yang itu teman-teman ya. Di area support resistance ini disertai dengan demand dari order block atau pada konsolidasi yang terakhir itu. Mungkin kalau kita tambah confluence-nya teman-teman, kita bisa saja pakai trendline kayak gini gitu ya. Nah, jadi masuk akal lah kalau menurut saya seandainya harga turun, visit ke zona tersebut. Jangan-jangan dia mau respecting apa? Trendline itu teman-teman. Baru dia mantul. Ya, itu bisa jadi potensi yang kita lihat secara jangka pendek ya. Tentu saja analisa ini bisa salah teman-teman sekalian. Jadi kalau udah proses kayak begini yang perlu saya remind ya untuk menambahkan keyakinan teman-teman apakah ini udah dia mulai ngebentuk higher low atau belum. Anda lihat dari mana? Detail time frame ya. Saya udah pernah bahas fractal confirmation di salah satu live streaming yang kita lakukan di tahun lalu teman-teman ya. Fractal confirmation adalah salah satu cara terbaik untuk kita tahu udah mulai belum ya dia reversal gitu kan. Jadi dia turun. Kalau time frame micro-nya atau minernya dia mulai berubah strukturnya, di situ bisa jadi pertanda bahwa kita dapatkan reaksi dan market kemungkinan akan reversal ya. Mungkin nanti teman-teman bisa tambah confluence-nya seperti wah ini kayaknya trendline nih gitu kan. Mungkin Anda ngelihat itu wah ini bisa aja nih dia ngebentuk channel atau misalnya ngebentuk falling wedge atau mungkin ngebentuk sebuah bull flag gitu kan. Nah, itu bisa jadi tambahan confluence teman-teman. Untuk meyakinkan diri, andaikan dia breakout gitu. Wah, ini breakout nih. Berarti yes, ini potensi untuk dia nanjak lagi. Mungkin baru mulai start looking long setup lagi kalau dia kayak gitu. Ya itu bisa jadi alternatifnya teman-teman. Gitu ya. Nah, sementara mungkin itu update-nya ya. Saya tambahin sedikit di USDT dominance saja. Kalau USDT dominance sih saya lihat karena kita punya supply di sini, maka sebetulnya kita bisa antisipasi jangan-jangan masih ada potensi penurunan tapi nggak jauh gitu. Jadi kayak dikit lagi baru dia rejected sehingga altcoins ataupun Bitcoin-nya baru bisa bullish lagi. Ya, itu mungkin yang saya lihat sekilas kalau dari USDT dominance, kira-kira begitu. Oke, so teman-teman update-nya mungkin sekilas seperti itu dulu. Terima kasih banyak jika kalian nonton video ini sampai selesai. Let me know di kolom komen, kasih emoticon api lah ya, api lagi teman-teman. Api kayak waktu itu ya. Kalau banyak apinya saya
akan semangat ya untuk ngerjain study time yang terakhir saya sampaikan kepada teman-teman. Oke, so hopefully Anda enjoy dengan video update ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di update berikutnya. God bless everyone and see you guys again. Cheers, bye bye guys.